اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب أزواجنا من النار ورقاب آبائنا وأزواجنا الذي بنعمته وذرياتنا من تتم الصالحات. النار يا Segala puji bagi Allah Jalla أرحم Jalaluh yang karena الراحمين. nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa hadir di tempat ini, duduk bersama di saat hujan turun, di saat keinginan untuk tidak keluar rumah menguat, di saat kita tahu bahwasanya apabila hujan dan jalannya becek, kita nggak harus ke masjid. Tapi Allah gerakkan hati kita sehingga kita melangkahkan kaki itu ke tempat ini. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat semangat untuk beribadah. Karena kita tahu iman itu naik turun. Ada fase di mana kita berat melangkahkan kaki. Bahkan mungkin ada sebagian orang yang dahulunya suka datang ke masjid, kemudian dia berhenti tidak lagi ke rumah Allah Azza wa Jalla. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah. Dan kebaikan itu melahirkan kebaikan. Sebagaimana dosa melahirkan dosa. Ketika kita melangkahkan kaki, berbuat baik, maka yakin Allah akan kasih rizki sama kita kebaikan selanjutnya. Tatkala seorang berbuat dosa, akan sulit bagi dia untuk melakukan ketaatan. Berat baginya melaksanakan perintah Allah. Di saat orang lain mudah gitu. Kenapa mereka bisa, aku nggak bisa gitu loh. Ini mahasiswa mungkin yang satu kontrakan, yang satu kos-kosan. Kadang kali dia menanyakan, kenapa ya tetangga Anda bisa di soft pertama dan aku nggak bisa. Padahal sama kos-kosannya. Sama tempat tinggal. Umurnya juga sama. Gitu. Apa yang berbeda? Ya imannya yang berbeda. Dan kita tahu amal soleh itu termasuk dari keimanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Baca. Sebagaimana Nabi membacanya alaihi salatu wasallam, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu huda, petunjuk. Yang tanpa petunjuk Allah kita akan tersesat. Dan Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi mengatakan, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Fastahduni, kalian mintalah kepada aku petunjuk. Mintalah kalian gitu. Aku akan kasih petunjuk gitu. Maka beliau mengajarkan kepada kita minta hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Minta ketakwaan. Agar kita bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Apa gunanya petunjuk? Kalau kita tahu ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh. Tapi kita nggak bisa menjalankannya. Tahu gitu. Maka kita minta dikuatkan ketakwaan kita agar dapat melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wal afafa, agar kita bisa menjaga kehormatan diri. Kita nggak makan haram, tidak memandang yang haram, tidak berbuat kekejian yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Maka diperintahkan orang untuk segera menikah agar dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Di antara 3 orang ini masuk ke pembahasan nantinya yang akan mendapatkan jaminan dari Allah, an-nakihu lil afaf. Orang yang menikah untuk menjaga kehormatan diri. Bukan untuk berbangga-banggaan dia menikah. Bukan sekedar nggak enak ditanyain kapan nikah. Bahkan bukan karena perzinaan dia menikah. Bukan karena dorongan orang tua dia menikah, padahal dia nggak mau nikah. Tapi dia menikah lil afaf. Di doanya mengitan, inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf. Dia menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Maka Allah jamin rizki buat dia. Walaupun mungkin penghasilan dia tidak banyak, tapi boleh jadi Allah kasih rizki dia mertua yang kaya. Boleh jadi kan jemaah. Ana mahasiswa ya Allah, rumah masih ngontrak, kiriman dari orang tua, ya cukuplah buat makan berdua. Tapi alhamdulillah kasih rizki sama Allah, mertua yang kaya Ustaz, alhamdulillah. Nah, ketika seorang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, Allah jamin. Gimana cara Allah memberikan rizki, itu urusan Allah. Yang keempat, wal ghina, minta kecukupan sama Allah. Kalau tadi minta supaya kita bisa menjaga kehormatan diri kita, kita juga minta kecukupan supaya kita nggak minta-minta sama orang, supaya kita nggak jadi benalu di masyarakat, supaya kita juga bisa berbagi dengan orang lain. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Banyak anak, banyak rizki. Ungkapan itu benar apa salah? Siapa yang mau jawab? Ana kasih hadiah. Gimana jawabannya? Tergantung kondisinya. Artinya kalau dia miskin, banyak anak tambah susah. Berarti nggak menambah rizkinya. Anak ngurangin rizki. Nah, siapa yang menjawab? Anak kasih hadiah yang kecil buat tentu nggak apa-apa. Tafadhal. Nah, anak itu rizki. Oke, siap. Ketika banyak anaknya berarti rizkinya banyak. Itu anaknya 5, kan rizki anak itu. Betul. Kita kasih hadiah. Nah, ada yang mau nambah jawaban? Tafadhal. Jadi ketika anak itu lahir, dia bawa rizki sendiri. Anak itu sudah rizki dan dia bawa rizki. Masya Allah, anak kasih hadiah buat antum. Fadhal. Nah, oh tak, kembalikan kanan itu. Kembalikan kanan. Antum sudah nikah kan? Iya, ini soalnya buat cari jodoh. Makanya anak ganti. Nah, anak kasih ini buat antum. Fadhal. Iya. Jadi ungkapan banyak anak banyak rizki itu dulu ungkapan yang sebenarnya benar dari satu sisi, tapi perlu diluruskan adanya pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari ungkapan ini. Ini ungkapan muncul atau banyak terdengar setelah adanya gerakan KB. Keluarga berencana itu sebenarnya sebuah istilah yang bagus ya. Tapi ternyata di balik itu sebenarnya mencukupkan dengan 2 anak. Gak apa-apa keluarga berencana. Anak berencana punya anak 7. Kan tetap keluarga berencana. Punya rencana dia. Jadi memang yang masalah, yang tadi anak katakan banyak anak banyak rezeki itu,
Ketika orang tua ini memikirkan itu tapi tidak merencanakan. Oke, betul, setiap anak punya rezekinya. Tapi harus ada perencanaan yang matang. Mau lahiran anaknya, ya dia akan bawa rezeki sendiri. Loh iya, antum harus siapkan buat lahiran itu, bayar gitu loh. Bayar, betul. Makanya ada orang yang berencana, dia mau punya anak, dia berencana, anak nabung. Soalnya biaya untuk bersalin itu, ya berapa sekarang kalau normal? Nah, berapa? 1,5. 1,5 gitu kan. Dia merencanakan. Anak mau punya anak, ya bismillah. Dan anak itu memang sebagaimana disebutkan, bawa rizki anak itu. Tapi bukan berarti orang tua, ya sudah terserah bikin anak lagi. Seperti itu. Istrinya baru lahiran, dapat 2 bulan, bismillah. Bikin anak lagi. Loh, ini baru 2 bulan. Iya Ustaz, kan bawa rizki sendiri Ustaz. Nah, makanya dalam agama kita pun perencanaan itu ada. Seperti perencanaan menyempurnakan susuan. Berapa tahun? 2 tahun. Direncanakan. Enggak, ini mau nyusui 2 tahun. Difadhol. Ada perencanaan. Sebagian kita menikah dan ingin memiliki anak. Itu yang normal ya. Karena sudah muncul sekarang orang nikah nggak pengen punya anak. Jadi bukan lagi keluarga berencana, tapi tetap berencana ya. Berencana nggak punya anak juga. Jadi kalau dulu 2 anak cukup, muncul usaha yang lebih parah. Nggak punya anak. Ketika perkara ini dijadikan acuan oleh masyarakat, maka akan ada negara-negara yang tutup. Di antara negara yang mau tutup ini mana? Jepang. Tutup. Ya kalau nggak tutup, dia akan dikuasai oleh negara lain. Karena mau tidak mau untuk mendatangkan tenaga kerja, ya nggak cukup rakyatnya. Maka dia akan datangkan orang dari luar. Bekerja di sana, bekerja. Akhirnya lebih banyak daripada penduduk aslinya. Itu kalau kita mau bicara secara rasional ya. Makanya kenapa takut? Negara itu takut. Ketika jumlah penduduknya sedikit, dan dia lihat di tempat lain, oh banyak penduduknya. Mereka akan datang ke negeri itu, kemudian menjajah negeri itu dengan memperbanyak anak di negeri itu. Jepang, ya, Jerman juga. Kemudian Singapura dikatakan, Korea Selatan. Karena muncul orang-orang nggak mau punya anak itu loh. Nggak mau punya anak bukan karena takut rizki. Kalau mereka ini, tapi takut kerepotan. Karena mereka sudah terserang penyakit feminisme. Gerakan feminisme ini yang menuntut kesamaan gender, ya sudah. Engkau nggak hamil, kenapa aku harus hamil? Engkau yang enak. Aku capek, lelah, tubuhku rusak. Tapi secara fitrah manusia kebanyakan masih punya anak lah. Ingin punya anak ya. Tapi ada yang sampai mati nggak punya anak. Tadi ungkapan dari saudara kita, anak itu rizki. Ada sampai mati nggak punya anak. Dia doa, Rabbi habli minas salihin. Terus ya Allah berikan kepada aku anak keturunan yang soleh. Sampai akhirnya ajal datang dan nggak punya anak. Anak ketemu dengan satu orang ya. Kemarin waktu umrah tanya, berapa anaknya bang? Biasalah obrolan kita itu kan, kalau ketemu sama orang, lihat sudah berumur, kita akan tanya apa? Anaknya berapa nih? Atau kalau sudah lebih tua, anak akan tanya, cucunya berapa? Itu sebagai pembuka obrolan. Tapi ternyata sebagian obrolan itu menyakitkan hati. Tapi anak nggak tahu, dia belum dikasih Ustaz. Belum dikasih.
Anak punya bibi sampai meninggal, nggak dikasih anak. Supaya kita tahu anak itu rizki. Anak itu rizki dan membawa rizki. Nggak bisa orang bikin anak. Yang bisa dia lakukan adalah proses. Yang dengan itu semoga punya anak. Jangan antum percaya bahwa anak itu rizki. Dan antum berdoa, Rabbi habli minas salihin. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ustaz. Loh antum kok nak nikah? Kan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ustaz. Bisa kasih anak-anak tanpa anak menikah. Waduh bahaya antum. Ada prosesnya. Ada sebabnya. Maka kalau engkau ingin punya anak, ya nikah. Tapi ketika datang seorang sahabat kepada Nabi SAW, ya Ma'qil bin Yasar, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu mra'atan dhata mansibin wa jamal. Aku tuh dapat perempuan ya Rasulullah, cantik dan terhormat. Tapi dia nggak bisa punya anak. Boleh aku nikah sama dia? La. Besoknya datang lagi Ma'qil. Ya Rasulullah, ayolah Rasulullah gitu ya. Dia itu minta saran, dikasih saran nggak mau. Kan ada model orang kayak gitu. Tolong sarannya Ustaz. Jangan. Aduh kok jangan Ustaz. Loh kau minta saran. Dan di sahabat minta saran Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan la. Tapi karena sudah kadung jatuh cinta sama dia maksa aja. Datang lagi yang kedua, Nabi mengatakan la. Sudah pergi lagi dia. Masih kepikiran dia, datang lagi, mungkin Nabi berubah pikiran sallallahu alaihi wasallam ya. Dia ngomong lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan la, enggak. Tazawwajul waludal wadud. Kalian nikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur. Artinya kalau bicara suruh milih, ya pilihlah perempuan yang kayak gitu. Kenapa? Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Aku itu ingin umatku banyak pada hari kiamat. Jadi ketika antum punya anak, sejatinya antum sedang menjalankan perencanaan Nabi Muhammad SAW. Ada kan perempuan yang diajak punya anak, ayo punya anak lagi ya. Tuh bang, capek bang. Berapa anak? Baru 3 udah capek. Iya. Itu fulan cuma 1. Tapi alhamdulillah jemaah. Anak kemarin ketemu sohib. Dia cerita, Ustadz, sekarang terjadi perubahan di konsep hidup yang berkaitan dengan punya anak. Kok bisa? Kalau Ustadz lihat generasi bapak-bapak kita, itu anaknya 3, anaknya 4, anaknya 2. Karena mereka termasuk generasi yang dapat pressing urusan KB dulu. Generasi bapak kita. Tapi Ustaz, anak-anak sekarang Ustaz, sahib-sahibnya dia, anaknya 5, 7 Ustaz. Generasi yang ya seumur anak lah. Dan memang kalau dilihat betul juga jam. Karena generasi yang sekarang mulai belajar, mulai ngaji. Walaupun muncul tadi kelompok yang nggak mau punya anak sama sekali gitu. Yang nyeleneh. Maka Nabi SAW mengatakan tazawwajul waludal wadud. Akhirnya faham Ma'qil bin Yasar ini. Kenapa Nabi melarang? Karena menikah itu bukan hanya untuk bersenang-senang. Menikah itu bukan hanya untuk menyalurkan syahwat. Menikah itu adalah merencanakan bagaimana memakmurkan bumi Allah Azza wa Jalla dengan orang-orang soleh. Itu tujuan menikah. Jadi tatkala seorang menikah tidak mau punya anak, sudah bertentangan dengan tujuan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat menikah. Taibah. Jadi tadi ada yang berusaha punya anak tapi nggak punya anak. Di sisi lain ada yang Allah kasih anak padahal dia nggak siap punya anak. Betul. Dia belum siap punya anak, tahu, aduh udah hamil. Mahasiswa kan kadang-kadang bicara, insya Allah kita punya anak setelah lulus gitu ya. Tahu-tahu baru 2 bulan sudah hamil.
Ini rezeki. Rizki. Allah berikan. Orang lain bertahun-tahun kepingin punya anak, nggak bisa punya anak. Keluar uang 100 juta, 200 juta. Ikut program, nggak punya anak. Antum dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Maka tolong disyukuri. Tapi Ustaz, khawatir masalah rizki. Ini yang jadi masalah. Jadi masalah rizki itu memang menjadi kecemasan nasional mungkin. Apalagi di saat kita tahu sekarang ini kondisi ekonomi tidak baik-baik saja. Apa benar kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja? Nah, ya yang baik-baik tetap baik-baik Ustaz. Yang tidak baik-baik ya mungkin ada, dan alhamdulillah ada MBG sekarang Ustaz. Nah, itu termasuk rizki. Di mana anak-anak bisa makan bergizi ya. Itu salah satu menjadi proyek pemerintah kita, dan semoga proyek itu berjalan dengan baik. Sehingga mendukung antum untuk punya anak banyak. Alhamdulillah ada proyek nih. Apa dibatasi yang dapat MBG jamaah? Enggak kan? Enggak ada kan? Walaupun kita tahu ada tunjangan yang dibatasi. Tunjangan anak itu untuk PNS berapa? 2 apa 3? 2 ya? Untuk PNS 2. Kalau ketiga siapa yang nanggung? Allah yang nanggung ya. Allah yang nanggung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Capek mungkin untuk menghitung. Yang sering Anda sebutkan di Bondoso ada Ustadz punya anak 28 dari satu istri. 28. Gimana kalau istrinya 2? Bayangin, dari satu istri 28. Itu generasi sebelum bapak kita ya, generasi yang dulu. Itu generasi yang melahirkan bapak-bapak kita. Anak punya orang tua 1 saudara kalau nggak salah 10. Generasi itu ya. Anak punya ibu 1 saudara 7. Kemudian setelah generasi itu turun gitu kan jumlahnya, dan sekarang mungkin akan naik lagi. Dan itu punya anak 28. Semuanya jadi orang. Nggak ada yang jadi macan. Jadi orang, semuanya jadi orang. Dan Anda berjumpa lagi setelah anak sering cerita itu. Kemudian dapat cerita lagi di Surabaya. Ada satu orang, bangsanya Shibli dia. Anda dapat berita, bapaknya dia itu, 1 saudara 25. Anak WA. Bang, benar bapak antum 1 saudara 25. Dari 1 ibu. Sahih Ustaz. Dan anak punya nenek, gak punya pembantu Ustaz. 25 anak tanpa pembantu. Kok bisa ya? Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Padahal kerjaan orang dulu itu, dia hidup di masa setelah kemerdekaan. Kalau antum melihat, atau sebelum kemerdekaan mbahnya itu hidup. Sulit secara ekonomi. Tapi ternyata Allah kasih. Dan saat ini bicara ekonomi, kalau bicara kita sedang tidak baik-baik saja. Orang dulu jemaah yang punya motor itu sedikit sekali. Sedikit yang punya motor. Apalagi yang punya mobil. Sekarang, apakah ada rumah yang nggak punya motor? Ada. Mungkin bisa dihitung sama jari di kampung antum yang nggak punya motor. Motornya 1, 2, tambah motor listrik. Nah, terus apa yang dikhawatirkan sebenarnya? Kalau bicara keluarga berencana, ya silahkan berencana. Di Indonesia ini jamaah, ada berapa pulau? 17.000 lebih. Yang dihuni berapa? Yang baru dihuni itu 6 ribuan. Anggap 7.000 lah sekarang. Tersisa 11.000 pulau belum dihuni. Sedangkan kita dikasih amanah untuk memakmurkan bumi ini.
Antum bikin anak yang banyak, satu kabilah antum taruh di pulau sana. Minta sama pemerintah, saya akan hidupkan pulau ini. Nah, kosong pulau itu jemaah. Kosong. Ketika tidak ada penghuninya, nanti dicaplok sama negara mana, dicaplok sama negara mana. Karena nggak ada penghuninya. Maka perlu, karena dulu program Pak Harto itu pemerataan penduduk ya, dengan adanya transmigrasi. Cukup antum transmigrasi sama istri antum. 100 tahun lagi ternyata kampung itu adalah, siapa nama antum? Saat. Ini Saat. Taruh di satu pulau, 100 tahun kemudian yang ada di situ Bani Saat. Semua anak keturunannya Saat. Wallahi sahih jemaah. Jadi kalau bicara kabilah-kabilah di masa lalu itu, memang mereka menempati kampung itu ya kabilah itu, ya suku itu. Mereka berkembang, mungkin bahasanya masa berkembang biak. Apa bahasanya? Masa berkembang biak jemaah? Ya enggak lah jemaah. Jadi ungkapan banyak anak banyak rezeki itu, ya dari satu sisi benar sebenarnya. Tapi bukan berarti kita berkeluarga tanpa berencana. Yang Anda contohkan tadi, engkau punya anak, ya sudah, nunggu kalau bisa anaknya ini sampai disapih. Nanti baru bicara nambah anak lagi. Walaupun enggak Ustaz, karena program anak ini 22 anak. Kalau nunggu disapih, tua istri anak nanti Ustaz. Ya sudah enggak masalah, punya perencanaan matang. Antara Hasan sama Husain itu dikatakan satu kali suci. Antara Hasan sama Husain, anaknya Fatimah, anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah nifas kemudian bersih, lalu hamil lagi. Punya anak Husain. Radhiyallahu taala anhu. Ingat, anak itu nggak makan rezekinya orang tua. Anak itu tidak makan rezekinya orang tua. Loh Ustaz, anak ini sebelum punya anak gajinya 2,5 juta. Punya anak tetap Ustaz. Mana katanya anak itu? Akhirnya anak itu makan rezekinya anak. Enggak. Terlalu sempit ketika seorang berpikir rezeki itu adalah gaji. Terlalu dangkal ketika seorang berpikir anak itu dapat rezekinya dari orang tuanya. Nggak selalu dari orang tuanya, bisa jadi lewat orang lain. Ketika anak itu lahir, tahu-tahu dapat hadiah. Hadiah itu diberikan kepada siapa? Kepada anak. Rezekinya tuh anak. Anak itu belum lahir saja sudah dicatat rezekinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ma min dabbatin fil ard di surat Hud ayat 6 ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah yang menanggung rizkinya. Dan subhanallah ya, rizki itu tidak ikut ijazah. Jangan antum berpikir yang kuliah di STD ini, rizki antum akan lebih banyak daripada yang lulus pondok. Anak S1 Ustaz, STDI lagi. Itu pondok aja. Terus rizkinya lebih banyak mana? Nggak ada urusan sama ijazah dan tidak ada urusan sama ilmu. Binatang yang paling bodoh di Indonesia itu apa namanya? Di Indonesia, karena kalau di Arab keledai, tapi di Indonesia nggak ada keledai. Makanya kadangkala kita itu perlu memberi contoh dengan sesuatu yang familiar di negeri kita. Keledai. Makanya Anda pernah tanya sama dokter, kenapa kalau bicara menu kesehatan atau menu makan sehat itu selalu disebutkan salmon, Dok? Di Indonesia nggak ada salmon, Dok. Dokter itu menjelaskan, iya, kita kadang-kadang menerjemahkan dari dokter-dokter luar negeri sana. Di sana ada salmon. Di sini di mana salmon hidup? Di freezer.
Nggak ada di sungai salmon, wala di laut, nggak ada. Anda sampaikan, apakah nggak ada gantinya di Indonesia? Ya ada di Indonesia lah. Apa di Indonesia gantinya salmon? Ikan apa? Ikan baung, ikan kembung, ikan... Enggak, ikan... Bukan, yang banyak durinya itu. Apa? Ikan apa? Enggak. Bandeng. Ikan bandeng. Ikan bandeng itu termasuk ikan yang berlemak. Makanya, kok jadi ngomong ikan bandeng? Anda jadi kepingin makan ikan bandeng. Itu perutnya ikan bandeng. Zen. Masya Allah. Baik, tadi mereka mencontohkan, kalau ya di Arab, dan Allah mencontohkan di dalam Al-Quran dengan himar. Karena memang himar itu ma'ruf di sana sebagai contoh bodoh. Dan sekarang sudah bisa dilihat ya, himar itu seperti apa. Tapi ada apa binatang yang bodoh di Indonesia? Ini asik, kalau bisa dimatikan dulu. Nah, jamaah, orang tuh kalau ngumpat dulu, bodoh, kayak kebo. Kayak kebo, kerbau. Kerbau itu permisalan di negeri kita untuk binatang yang bodoh. Bodoh seperti kerbau. Pernah ngelihat antum kerbau kurus? Karena saya bodoh, saya kurus. Tidak ada. Kerbau itu kalau anda lihat, ya Allah, lemu-lemu kebui. Padahal tidak pernah sekolah. Di mana kuliah? Pernah lihat kerbau masuk ke kuliah? Ya, kenapa? Saya berpikir bagian mencari rizki. Nggak ada. Allah tanggung rizkinya kerbau. Dan binatang itu ada dua jenis. Ada binatang yang membawa rizkinya, ada binatang yang tidak membawa rizkinya. Contoh binatang yang membawa rizkinya, yang menyimpan rizkinya, apa? Semut. Itu bawa rizkinya, dia kumpulin. Ketika di musim, dia punya perencanaan juga gitu loh. Ada musim penghujan, dia berpikir harus mengumpulkan makanan. Tapi ada binatang yang nggak ada perencanaan, dia nggak ngambil rezeki, dia nggak membawa rezekinya dia. Dia cuma makan setelah itu selesai. Seperti apa? Burung. Pernah antum lihat burung? Tahu-tahu dia bawa dahan padi banyak. Atau tahu-tahu dia berangkat ke mall beli kulkas gitu. Ini mau musim dingin kayaknya, atau musim hujan ya. Nggak ada coba. Antum nggak akan lihat burung itu menjemur makanan ini itu, nggak ada. Tapi Allah mengatakan illa 'alallahi rizquha. Allah yang menanggung rizkinya. Jadi ini bicara iman. Allah tahu di mana tempat berdiamnya binatang itu, tempat penyimpanannya di mana, Allah tahu. Semuanya sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Kalau bicara manusia, ada pencatatan ketika di perut. Ketika umur 120 hari, dicatat lagi ya. Sebutkan 4 hal yang dicatat ketika di perut ibundanya. Nah, sebelah sini mau yang jawab. Nah, mantu. Rizkinya, ajalnya, amalnya, masuk surga atau masuk neraka, bahagia atau sama, masya Allah. Antum mau nikah? Belum ya? Ini, anak kasih antum, ya Allah, diakah jodohku, masya Allah. Mudah-mudahan segera menikah. Iya, yang ditulis tadi rizkinya, karena orang banyak ngomong jodoh. Jodoh itu termasuk rizki, itu masuk anak, rizkinya, ajalnya, amalnya. Jadi apa yang akan dia kerjakan dalam kehidupan ini semua sudah dicatat. Ini memindah dari buku induk yang ada di Lauhul Mahfuz. Dipindah ke setiap orang. Malaikat datang mencatat. Yang keempat adalah syaqiyun au sa'id. Dia masuk surga atau masuk neraka. Allah udah tahu dengan ilmunya. Maka bicara rizki itu sudah dicatat. Dulu bangsa Arab itu termasuk yang tidak percaya dengan urusan rizki. Terjadilah pembunuhan terhadap anak-anak mereka.
Yang biasa mereka bunuh adalah anak perempuan, yang kadang-kala anak laki-laki dibunuh. Tapi keumumannya mereka membunuh anak perempuan. Di surat Al-Isra ayat 31, Allah mengatakan, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum." Kata Allah, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan, takut, cemas. Nanti gimana? Ini khawatir dengan masa depan. Lalu apa kata Allah? Kami yang kasih rizki kepada mereka. Kalian jangan takut, kalian jangan khawatir. Tuh anak kami yang ngasih rizki. Wa iyyakum, dan rizkinya kalian juga kami yang ngasih. Gitu. Jadi jangan berpikir akhirnya untuk membunuh anak-anak itu karena takut kelaparan. Takut. Membunuh mereka adalah dosa yang besar. Ya. Itu di surat Al-Isra. Di surat Al-An'am ayat 151 Allah mengatakan, wala taqtulu auladakum min imlaqin. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena kelaparan. Kalau yang tadi karena khawatir kelaparan. Maka Allah kasih tahu, kami yang ngasih rezeki kepada anak-anak kalian, jangan khawatir kalian gitu. Dan kepada kalian. Di sini Allah mengatakan, wala taqtulu auladakum min imlaqin. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena sedang kelaparan. Dia mungkin lihat satu piring ini anaknya, ya Allah, makan dia. Kemudian dia bunuh anak. Jangan. Lalu Allah mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Di sini dibalik. Allah mengingatkan, kami yang kasih rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Karena posisinya sedang kelaparan. Kalau yang pertama posisinya khawatir kelaparan. Maka Allah kasih ingat, kami yang kasih rezeki kepada mereka. Yang kalian khawatirkan mereka kelaparan, atau nanti kelaparan akan menimpa kalian, kalau mereka tumbuh besar nantinya, lalu kalian mau bunuh, jangan. Kami yang kasih rezeki kepada mereka. Kalau di sini, di Al-An'am ayat 151, karena sedang kelaparan, maka Allah kasih tahu, kami yang kasih rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Jamaah, rizki itu jalan bareng sama ajal. Jalan bareng. Orang yang rizkinya habis mati, walaupun uangnya masih banyak, berarti rizkinya dia sudah habis. Kita melihat orang itu kaya, punya rumah, punya tanah, punya aset, Masya Allah, jangan ditanya kekayaan orang ini, tahu-tahu mati, berarti rizkinya dia habis. Dan rizki itu bukan cuma harta. Ya. Rizki itu bukan punya hanya harta. Anak itu tadi udah sebutkan rizki. Kau punya anak itu rizki. Ada orang habis 1 M tetap gak punya anak. Ingin, gak bisa. Padahal sudah datang ke dokter paling hebat, gak ada. Memang rizkinya gak ada anak. Antum dikasih rizki anak. Ahibati fillah. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa Allah Azza wa Jalla yang menanggung rizki anak-anak kita dan kita sendiri, bagaimana kita sekarang bicara keluarga berencana? Apa yang antum rencanakan? Ya, berencana yang pertama ingin memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kan juga harus ada persiapan. Iya. Bicara persiapan ada kelaziman. Maka orang mau nikah itu ya ada kemampuan. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda, barang siapa memiliki kemampuan secara finansial yang paling utama di sini. Karena dia mau melamar anaknya orang, harus bayar mahar, dan harus ngasih makan dia, karena kewajiban suami memberikan nafkah. Maka disuruh nikah. Yang tidak mampu, puasa. Bagaimana indahnya Islam. Jadi Islam itu memberikan pengganti. Kalau engkau nggak mampu, ya puasa. Baik, kalau bicara umpamanya, ya, anak udah nikah Ustaz, anak nggak mau punya anak dulu Ustaz, karena sedang kuliah. Oke, itu rencana. Nggak apa-apa.
Tapi bukan tidak mau punya anak. Tapi mau punya anak dengan direncanakan. Oke, insya Allah ana mau punya anak setelah kuliah. Subhanallah, setelah kuliah pun nggak punya anak. Lanjut S2 nggak punya anak. Lanjut S3 nggak punya anak. Supaya kita tahu, yakin bahwasanya semua sudah ditetapkan rezekinya. Tapi boleh manusia punya perencana, bahkan diperintahkan untuk berencana gitu. Sebagaimana Allah mengatakan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk menghadapi mereka berbagai macam kekuatan, jemaah. Ini satu sisi bicara mempersiapkan kekuatan umat Islam itu, ya banyakin anaknya. Salah satunya. Dan penulis-penulis barat sudah menyampaikan kelak suatu saat ketika terjadi perang dunia lagi, mereka yang punya rakyat banyak akan menang. Oh, nanti kan sudah AI, nanti kan sudah menggunakan teknologi ini itu. Tetap butuh manusia. Tetap butuh semua manusia. Baik, kita dengarkan azan dulu jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Taib jamaah, jadi tetap perlu perencanaan yang matang bagi yang ingin punya anak. Bicara tadi bagaimana dia memilih ibunya, karena anak itu juga amanah. Dia harus memikirkan pendidikan anaknya. Dia harus memikirkan juga yang berkaitan dengan ya nafkah yang halal buat anak-anaknya. Dengan cara itu, keinginan kita untuk punya anak banyak tadi diiringi dengan usaha dan doa. Jadi bukan tatkala bicara banyak anak banyak rezeki kemudian kita tidak berupaya dan berusaha, tidak membuat perencanaan. Tetap harus membuat perencanaan dan kuatkan iman, kuatkan iman kita. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, kata Nabi SAW, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, Allah akan kasih rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu pagi keluar kerja, cari makan, lapar dia, dan dia nggak tahu juga mau kemana, tapi dia balik dalam kondisi kenyang. Artinya jangan khawatir. Ada orang-orang yang mungkin rizkinya harian. Rizkinya itu harian. Artinya dia kerja hari itu dia makan. Besok ya kerja lagi. Kan ada yang memang orang gajinya harian. Ada orang yang mungkin gajinya bulanan. Dia sudah punya persiapan untuk 1 bulan. Tapi ada orang yang enggak, besok anak kerja. Kalau nggak kerja ya nggak dikasih Ustaz. Tapi bicara rizki tidak harus dengan bekerja. Ada pintu-pintu rizki yang lainnya. Perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal, kemudian bersedekah termasuk pembuka pintu rizki. Sehingga dengan cara itu tetap kalau bicara banyak anak banyak rizki itu sebuah kepastian yang Allah sudah tentukan sebenarnya. Tapi bicara rizki tetap harus ada usaha, ada perencanaan dari hamba, sisanya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak ada usaha. Tetap harus ada usaha dan perencanaan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Afwan Pak Ustaz, berkaitan dengan hari ini, dengan tema hari ini, saya percaya dengan keputusan Allah. Tapi kenyataan yang saya tahu sekitar rumah berbeda Ustaz. Kalau yang ekonomi lancar insya Allah terpenuhi. Tapi untuk yang menengah ke bawah, anak-anaknya terlantar. Saya sedih dan kasihan melihatnya. Termasuk saya yang merasakan bagaimana rasanya punya saudara banyak. Saya 4 bersaudara. Alhamdulillah saudara laki-laki saya yang disekolahkan. Sedangkan saya dan saudari saya tidak dapat melanjutkan sekolah. Pada akhirnya ikut orang untuk melanjutkan pendidikan. Apakah ini memang takdir saya Ustaz? Ahibati fillah. Kalau bicara takdir ya tentunya itu takdirmu. Kita akan tahu takdir itu setelah terjadi. Kalau bicara apakah ini takdirku, kalau sudah terjadi, iya, itu takdirmu. Tapi kalau bicara nanti, apakah takdirku nggak punya anak Ustaz lu? Engkau belum nikah, nggak tahu. Tapi kalau bicara tadi kondisi masyarakat, kan masyarakat ini masalahnya juga, tadi yang disebutkan, mereka tidak punya perencanaan. Mereka juga tidak berupaya dan berusaha sebagaimana disyariatkan untuk berupaya dan berusaha. Mereka juga nggak tawakal. Kadang-kala mereka sholat aja enggak. Memang anak-anak itu butuh pendidikan yang baik dan benar. Ketika orang tua tadi, dia yakin dengan banyak anak, banyak rezeki, tapi dia tidak berupaya, ya dia yang salah. Karena diperintahkan untuk berusaha. Bukan cuma duduk di masjid ya. Kalau orang itu orang soleh pun, Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila selesai sholat Jumat itu, kalian bertebaranlah di muka bumi ini. Cari karunia Allah Azza wa Jalla. Suruh cari. وَاذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Tapi hendaklah kalian mengingat Allah yang banyak agar kalian sukses.
Ada cerita jamaah. Ada seorang ini meninggalkan rumahnya. Dia bermimpi, dia berangkat ke Baghdad ya. Ana lupa nama daerah dia. Lama ana baca cerita ini. Dia bermimpi rizkinya ada di Baghdad, dia sedang susah. Akhirnya dia berangkat ke Baghdad. Ketika itu Baghdad ibu kota, ya kayak Jakarta lah, dia merantau ke sana. Berangkat ke Baghdad, dia nggak tahu mau kemana. Karena dalam mimpinya disebutkan rizkimu ada di Baghdad. Berangkat dia ke Baghdad. Akhirnya dia tidur di jalanan itu, ada ya tempat-tempat mungkin istirahat, dia tidur. Datanglah polisi, ada polisi yang ronda di masa itu. Dibangunkan engkau. Kau kenapa tidur di sini, kata dia. Dari mana engkau? Aku dari tempat ini, kata dia. Terus ke sini kenapa, kata dia. Aku mimpi, kata dia. Kau kok percaya sama mimpi, kata dia. Kata polisinya, aku punya mimpi juga, kata dia. Kan biasanya orang kalau sudah cerita mimpi akhirnya saling cerita ini. Aku mimpi di kampungmu itu, di satu rumah, di jalan ini disebutkan belakangnya ada pohon. Di bawah pohon itu ada harta yang tersimpan. Mimpi itu jangan engkau bayangkan terus akan jadi kenyataan, kata dia. Yang disebutkan sama polisi ini rumahnya dia, jemaah. Oh iya, iya sudah, saya pulang, kata dia. Pulang dia, jemaah. Dia buka, ada di situ harta tersimpan, jemaah. Allah kalau mau kasih rizki, tapi harus ada upaya dia kan. Dia harus berangkat ke Baghdad dulu. Harus ketemu sama orang yang punya mimpi untuk dia. Itu takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi ada rizki yang mencarimu, ada rizki yang kita mencarinya. Rizki yang mencarimu tahu-tahu ada orang telepon, saya transfer, fulus. Apaan? Hadiah lah. Ada orang seperti itu. Sampai ada satu orang, dia WA ana, Ustaz, tolong kirim nomor cantiknya Ustaz. Wallah ana nggak tahu bang, ana nggak punya nomor cantik, nomor ana ya itu sudah, nomor telepon itu. Ana nggak tahu. Bahasa nomor cantik ini, bukan nomor rekening maksudnya Ustaz. Oh, istilah mereka rekening ini nomor cantik gitu ya. Ada tadi rizki yang mencari kita. Antum tidur diketok, tidur apaan orang ini waktunya tidur, kata dia. Alhamdulillah nih ada daging kambing 2 kilo buat antum. Oh zakallah khair. Awalnya mau marah sama tamunya, zakallah khair, syukron, barakallahu fiik. Gak mau duduk antum, tafadhol. Tawarin duduk tuh orang. Jadi tadi kalau bicara ada kondisi manusia, semua akan dimintain pertanggungjawaban. Kalau tadi dikatakan oleh yang penanya, dia 4 bersaudara, mungkin tadi orang tuanya boleh jadi nggak bertanggung jawab. Ada orang tua bertanggung jawab, ada orang tua tidak bertanggung jawab. Ada orang tua miskin tapi bertanggung jawab, dia berusaha. Tapi ada orang tua yang pergi meninggalkan anak. Akhirnya anak itu ya diambil orang, dibesarkan sama orang, dibiayai sama orang. Jadi kalau bicara takdir, ya itu takdirmu ketika sudah terjadi. Maka tema kita hari ini, anak ingin meluruskan tadi, memang banyak anak banyak rizki. Karena setiap anak itu membawa rizki masing-masing. Tapi tetap harus ada perencanaan dari orang tua dan ada usaha. Bagaimana supaya anak-anak itu bisa hidup dan tumbuh besar menjadi orang yang soleh dan soleha. Barakallahu fikum. Bagaimana kita bisa tahu wanita itu penyayang dan subur? Karena ada wanita yang saudaranya banyak tetapi dia tidak punya anak. Mohon penjelasannya. Jazakumullah khair. Iya, ahibati fillah, kalau bicara bagaimana ada tanda-tanda umum ya. Ya salah satunya tadi disebutkan kalau mau tahu orang itu penyayang, ya taunya mungkin bagaimana dia bermuamalah. Ada orang yang suka sama anak kecil, jemaah. Jadi kalau ada anak kecil dia gendong, diciumin. Ya. Ada orang yang risih sama anak kecil. Anaknya siapa kamu? Sana-sana pergi. Kan ada orang yang kayak gitu, nggak suka dia gitu sama anak kecil. Bahaya tuh kalau punya anak kayak gitu. Kalau punya istri kayak gitu. Punya anak ditinggal mungkin sama dia. Maka penyayang. Kelihatan dari kasih sayang dia kepada kerabatnya, kepada orang lain ya. Kemudian yang kedua bicara subur, ya boleh jadi ada tanda-tanda orang subur itu jemaah. Ada yang bisa dilihat. Ada orang melihat ini kayaknya orang banyak anaknya ini.
Kelihatan jemaah. Dari mana? Mungkin mereka punya tanda-tanda khusus. Di betisnya kayak, di mananya kayak ya. Ada yang seperti itu. Ada yang tadi contohnya keluarganya banyak. Oh dia ini keluarganya 10 set. Boleh jadi dia nggak punya anak. Boleh jadi. Tapi itu jarang gitu loh. Jadi kalau ternyata takdirnya antum sudah mencari istri yang subur, ternyata antum yang mandul. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Ada seorang yang nikah 1, nikah 2, nikah 3, nggak punya anak. Istrinya cerai, punya anak. Berarti masalahnya di mana? Di suaminya gitu loh. Barakallahu fikum. Izin bertanya. Apakah sebelum menikah boleh memeriksa ke dokter untuk mengetahui salah satu dari kita yang mandul atau tidak? Kalau boleh, boleh aja. Boleh saja. Tapi bukan sebuah kelaziman ya. Kalau antum memang, karena dalam agama kita, ketika salah satu nggak punya anak, bisa cerai nantinya gitu. Tapi kan orang boleh jadi nggak, anak daripada anak bercerai nantinya Ustaz. Karena anak punya tujuan, anak kepingin punya anak Ustaz dalam pernikahan ini. Jadi kalau bicara boleh saja. Dan boleh jadi juga yang perempuan suka ya, alhamdulillah kalau gitu. Anak takut juga, engkau nggak bisa punya anak gitu kan. Umpamanya. Tapi jamaah, ada orang yang mandul, diperiksa. Tapi kemudian setelah itu bisa punya anak. Mungkin tidak? Mungkin. Karena ada orang yang punya anak kemudian dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla seperti cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Zakaria yang mandul istrinya. Dan Allah katakan fa'aslahna, kami perbaiki suami istrinya. Allah bisa gitu. Jadi jangan sampai itu menjadi sebuah acuan. Anak kan mau punya anak, jadi anak periksa, enggak harus. Maka nikahlah antum dengan tanda-tanda insya Allah perempuan ini bisa punya anak, antum bisa punya anak. Dan ada orang yang ketika periksa tidak mandul, setelah menikah mandul. Karena dia jatuh, karena dia makan sesuatu, karena ini, karena itu mandul. Maka nggak perlulah hal seperti itu dilakukan. Karena bicara anak itu sebenarnya rizki dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau mau dilakukan bicara boleh saja. Afwan Ustaz, izin bertanya, ana punya saudara 4, sedangkan bapak saya sudah meninggal. Alhamdulillah ibu saya sehat. Yang saya herankan dari 4 saudara ini, saya yang nomor 4. Selalu saya yang direpotin sama ibu saya. Sedangkan yang 3 saudara ini mengurus rumah tangganya sendiri. Dan sekarang ini masalah hak waris, agak berjauhan sama saudara. Bagaimana cara menanggapinya? Sedangkan istri anak ingin dimengerti di setiap harinya. Sedangkan saya suami capek kerja Ustaz. Ahibati fillah. Jadi kadangkala kalau antum bertanya kenapa ya kok saya yang direpotin, kok mereka nggak direpotin sama ibu saya. Boleh jadi karena Allah mau kasih pahala yang banyak buat antum. Kita tuh perlu memandang hidup ini dengan kacamata berbaik sangka. Husnudzon. Kenapa ana yang direpotin? Boleh jadi Allah ingin memasukkan engkau lewat pintu paling indah di surga Allah Azza wa Jalla. Ya pintu berbakti kepada orang tua. Awsatu abwabil jannah. Pintu yang paling indah. Ada 8 pintu jamaah di surga itu. Yang paling bagus itu berbakti kepada orang. Dan boleh jadi Allah mau kasih itu sama engkau. Jadi pandanglah itu sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian istri antum ingin dimengerti, ya antum berusaha. Memang ya, suami itu kadangkala capek pulang sampai rumah ingin disambut sama istrinya. Ingin mendapatkan keamanan emosional ya. Sampai rumah ya, dia kepingin istrinya ahlan wa sahlan, masya Allah, marhaban.
Oh, mau yang panas apa yang dingin? Tahu-tahu datang ke rumah, istrinya sudah diem. Waduh, ngomong salah, nggak ngomong salah. Kepingin kita keluar lagi dari rumah. Aduh, kayaknya keluar dulu. Tapi itulah kehidupan jamaah. Kita itu diuji ya. Antum itu diuji. Maka jadikan ujian itu sebagai penambah pahala dan penghapus dosa. Dan boleh jadi ini terjadi sama antum karena dosa-dosa antum. Ana rasa nggak banyak sih dosa ana, Ustaz. Loh, itu dosa. Antum sudah merasa udah ada. Kayaknya kakak ana lebih banyak dosanya daripada ana. Kenapa ana yang direpotin? Seperti itu. Maka enggak lah, kita banyak dosanya. Maka selalu berbaik sangka. Kalau bicara istri antum ingin dimengerti, ya tadi berusaha antum ketika pulang ke rumah banyak doa minta sama Allah. Baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pulang kerja baca terus antum. Insyaallah buka pintu benar istri antum jadi qurratu a'yun, penyejuk pandangan. Tapi kadang-kala kita memang nggak doa, nggak minta sama Allah gitu loh. Kita biasa-biasa aja. Kita mungkin hanya ngomong seharusnya, seharusnya. Ini nggak seharusnya ini. Ini bermasalah ini. Maka tadi berbanyak doa, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala dan anggap tadi kalau bicara kenapa antum yang direpotin, ya semoga itu menjadi tanda cinta Allah kepada antum untuk dikasih pintu surga yang paling indah. Kalau bicara masalah warisan ya agak berjauhan. Ya, tinggal dihubungin sekarang dengan adanya media akan lebih mudah menghubungin mereka kalau bicara warisan jamaah. Dan bisa datang ke ustadz, minta arahan dari ustadz untuk membantu membagi warisannya. Ana jadi ingat kisah 4 bersaudara juga ketika bapaknya meninggal, ibunya sudah tua. Akhirnya kakak paling tua ngomong, siapa yang mau ngerawat ibu gitu loh. Ya biasalah anak ini serba aduh ini itu. Ada sang kakak ngomong, yang ngerawat ibu nggak dapat warisan. Kita sepakati. Kata mereka, udah ngerawat ibu nggak dapat warisan. Ya ini kita sepakati ini, gimana? Setuju apa enggak? Iya sudah nggak apa-apa. Kata kakaknya sudah, ana yang ngerawat ibu. Ya kakaknya itu cuma ingin ngerawat ibunya supaya nggak diriwetin sama adik-adiknya. Maka dia nggak terima warisan. Di mana mau ambil warisan kata dia? Surga dia bawa pulang ke rumahnya. Kok masih minta warisan? Bayangin jemaah. Ketika orang ambisinya akhirat, dia bawa ibunya ke rumah itu bawa surga jemaah. Ini surga yang jadi pahala tiap hari gitu loh. Ini ibuku yang melahirkanku, ibuku yang membesarkanku, sekarang ada di rumahku. Allahu Akbar. Tapi harus sabar dengan ya kadang-kala ada hal-hal yang merepotkan dari orang tua kita. Tapi mungkin di pertanyaan terakhir jemaah ya, sisanya kita tinggal berapa? Tinggal 1, oke. Apakah berdosa jika seorang istri terkadang bersedih jika sering ditinggal suami untuk berdakwah keluar kota? Waduh. Pulang sering larut malam. Itu jemaah. Aneh kalau sudah kajian di Roja itu pulang jam 9, setengah 10 jemaah. Kemudian subuh sudah berangkat berdakwah lagi. Allahu Akbar. Kayaknya enggak kalau ini anak, bukan anak kayaknya. Nah, karena anak subuh masih ada di rumah. Bagaimana sebenarnya dalam Islam mengatur waktu bagi seorang laki-laki antara dakwah dan keluarga? Iya. Kalau bicara sedih jemaah, wajar kesedihan itu. Tapi berdoalah minta kepada Allah supaya dihindarkan dari kesedihan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham, dari kecemasan dan kesedihan. Galau dengan hal-hal yang akan datang, sedih dengan hal-hal yang sudah terjadi jemaah. Karena orang kalau sudah sedih biasanya nggak akan produktif dia jemaah. Dia akan sibuk dengan dirinya. Karena sedih itu ada dalam hati dan pikiran dia yang menyebabkan dia akhirnya malas berbuat apa-apa. Maka sekarang yang perlu engkau pikirkan supaya engkau nggak bersedih, bayangkan bahwasanya
Engkau sedang menuju kepada Allah Azza wa Jal. Dan ketika suamimu berangkat tadi berdakwah, jadikan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Engkau yang siapkan bajunya. Engkau yang selalu ketika dia pergi, engkau mulai merubah kesedihan dengan kegembiraan. Bang, semoga aku juga dapat pahalanya, bang. Silahkan berangkat engkau berdakwah. Dan lihatlah kepada orang-orang yang lebih susah hidupnya. Jangan membandingkan hidupmu dengan orang yang tiap hari ada di rumah, suaminya. Ada orang yang merantau, 1 bulan sekali baru pulang. Ada yang 2 bulan sekali baru pulang. Nggak ketemu. Ada yang setahun sekali baru pulang. Engkau punya suami, alhamdulillah. Orang soleh, ustadz, dan berdakwah, dia pulang hanya saja mungkin waktunya tadi. Yang banyak digunakan untuk di luar. Makanya ada seorang yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, seorang wanita. Anda mungkin sudah pernah sebutkan di situ. Dia mengeluhkan suaminya. Suaminya ini ahli ibadah. Malam sholat malam, siang puasa. Tidak pernah istrinya disentuh, jemaah. Akhirnya sang istri laporan sama Umar bin Khattab. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, suamiku itu baik banget, sholat malam, ya, puasa sunnah. Kata Umar, bagus buat kamu itu. Ini istri solehan yang memuji suaminya. Ketika perempuan itu pergi, kata salah satu tabi'in, kalau saya yang ada di situ mengatakan, ya Amirul Mukminin, dia itu sedang mengadukan suaminya. Loh, benar gitu? Iya, kata dia. Panggil lagi. Panggil perempuan itu. Nah, engkau kan yang ngerti, kata Umar bin Khattab, coba engkau yang menyelesaikan. Kata dia, panggil suaminya. Dipanggil suaminya. Akhirnya sang suami menyebutkan bahwa kenapa dia melakukan itu, karena dia takut sama api neraka. Berapa banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang membuat dia khawatir. Sehingga dia terus beribadah. Gak memikirkan istrinya. Akhirnya kata orang ini mengatakan, sudah. Allah itu menghalalkan bagimu menikah 4. Allah itu menghalalkan bagimu menikah 4. Maka 3 malam engkau gunakan untuk beribadah, 1 malam engkau harus gunakan untuk istri. Umar ngelihat kepada yang membuat keputusan ini, aku nggak tahu, aku lebih takjub dengan engkau faham dengan permasalahan dia atau dengan keputusanmu. Bagus banget keputusannya ini, jemaah. Kan fair keputusan. Artinya engkau punya hak 4. Menikah dengan 4 perempuan. Maka anggap yang 3 malam itu buat 3 istrimu. Dan 1 ini buat istri. Sudah, engkau berikan hak istrimu. Pergilah dia. Ya istri ridho gitu loh. Dia diberikan haknya. Gitu. Maka tadi apabila sang suami tetap memberikan haknya walaupun dia suka keluar kota. Ya bismillah lah. Nanti lihat kepada orang-orang yang suaminya tidak pernah pulang ke rumah. Yang suaminya mungkin di penjara, mungkin suaminya juga kabur, nggak tanggung jawab. Anti masih punya suami yang tanggung jawab. Kalau bicara bagaimana Islam mengatur waktu bagi seorang laki-laki antara dakwah dan keluarganya, ya tadi salah satunya berkaitan dengan seorang punya hak 4 istri. Sehingga kalau dia mau dakwah 3 hari, 1 buat istrinya, ya insya Allah dia tidak melakukan kezaliman kepada istrinya ketika dia tetap memenuhi kebutuhan istrinya. Barakallahu fiik. Di masa Nabi SAW, ingat, di masa sahabat juga, mereka yang perang itu kadang-kala jamaah sampai 4 bulan nggak pulang jamaah. Sampai 4 bulan atau lebih 6 bulan. Bagaimana cerita Umar mendengarkan perempuan yang kangen sama istrinya, sama suaminya, akhirnya disuruh pulang setelah 4 atau 6 bulan untuk memberikan hak istrinya. Baru kemudian boleh berangkat lagi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum nikah siri yang tidak dihadiri orang tua, namun dihadiri oleh wali hakim dan juga saksi-saksi seperti Pak RT. Pak RT, karena orang tua jaraknya jauh dari anak perempuannya, apakah sah pernikahan tersebut Ustadz apabila menikah siri dengan wali hakim dengan kondisi di atas? Karena ada yang bilang pernikahan dengan model tersebut tidak sah, mohon arahannya Ustadz. Iya, berkaitan dengan wali hakim ini tolong difahami, wali hakim itu adalah KUA ya, bukan Ustadz, bukan.
Jadi wali hakim itu adalah wali yang mewakili hakim. Wali yang mewakili pemerintah. Itu yang namanya wali hakim. Kalau ini orang tuanya ada. Maka kalau orang tuanya ada di jarak yang jauh, orang tuanya boleh mewakilkan orang lain. Jadi bukan wali hakim, tetap orang tua walinya. Hanya orang tua, bapaknya mewakilkan. Wakilkan siapa? Ada ustadz di sana, jadi ustadz, anak punya anak fulan bin fulan ustadz. Mungkin bisa video call untuk membuktikan benar dia bapaknya. Atau dengan surat taukil yang resmi diwakilkanlah. Walaupun pernikahannya tidak dicatat, tapi tetap sah secara agama. Kalau orang menikah dengan wali hakim, tapi bukan hakim ya. Istilah wali hakim ini bukan orang tuanya, akhirnya ustadz dianggap hakim. Itu pernikahannya tidak sah. Pernikahannya tidak sah kalau walinya ada. Walinya nggak ada, berarti harus wali hakim. Siapa hakimnya? Ya KUA. Oh, berarti harus resmi? Iya, harus resmi kalau mau pakai wali hakim. Karena negara kita tidak melayani nikah siri kalau mau pakai hakim gitu loh. Maka hendaklah difahami, yang dimaksud dengan hakim adalah pemerintah, yang pemerintah telah mendelegasikan kewajiban ini kepada KUA. Dan kalau bicara tadi ada orang tuanya yang berjauhan, boleh orang tuanya mewakilkan orang lain untuk menikahkan putrinya, atau menikah dengan online umpamanya, dengan video call semua, tapi harus dipastikan karena dikhawatirkan ada penipuan. Tetangganya pura-pura jadi bapaknya, iya saya bapaknya gitu kan, nggak tahu. Yang di sini, oh ini bapakmu, iya ini bapak saya, kata perempuannya, padahal bukan. Maka hati-hati dengan yang dikhawatirkan oleh para ulama, ada unsur penipuan seperti itu. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.